Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika membaca firman hari ini, khususnya ketika kita mendengar ucapan-ucapan yang disampaikan Yesus, celakalah, maka ada rasa kegentaran yang luar biasa. Mengapa Yesus sampai mengucapkan kata-kata ini? Ini merupakan sebuah peringatan yang sangat keras untuk penduduk kota atau warga kota-kota yang disebutkan tadi, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mengapa? Karena tampaknya ada banyak mujizat, ada banyak tanda-tanda yang mestinya cukup jelas bagi mereka untuk kemudian bisa mendorong mereka mengubah perilakunya untuk kembali kepada Tuhan dan menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, menjadikan Tuhan sebagai dasar, tujuan, dan panduan dalam kehidupannya. Namun kita melihat seolah-olah atau mujizat-mujizat yang telah dilakukan, tanda-tanda yang telah mereka lihat, yang Yesus lakukan di jalan-jalan kota mereka, tidak berdampak apapun. Dan hal ini sangat disayangkan. Andai kata mujizat-mujizat itu terjadi di kota-kota Tirus dan Sidon, tentu kota-kota itu dan juga kota Sodom, tentu kota-kota itu tidak akan mendapatkan bencana. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah hal yang menyedihkan hati Tuhan. Itulah perilaku manusia yang membuat Tuhan juga merasa kasihan dengan kehidupan kita. Betapa kerasnya hati manusia untuk tumbuh dan berkembang di dalam kasih-Nya. Bagaimana dengan kita dalam keseharian kita? Kata-kata atau firman Tuhan ini hendaknya juga menjadi peringatan bagi kita ketika kita cukup lama terlena dan membiarkan diri tenggelam dalam kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hari-hari hidup kita, sekecil apapun itu. Hari ini firman Tuhan disampaikan kepada kita supaya kita dengan jujur dan berani membongkar semua kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Meskipun itu kecil, tetapi kita berusaha supaya bisa mengubah diri kita, membawa diri kita ke dalam sebuah penghayatan sebagai anak-anak Tuhan yang sejati. Dan tidak cukup hanya sebuah perubahan batin, sebuah perubahan pola pikir dan sikap, tetapi lebih dari itu, kita juga dituntut untuk berbuah. Seperti yang terjadi dengan pengalaman Musa dalam bacaan pertama. Musa juga adalah seorang pribadi yang telah diselamatkan Tuhan. Hidupnya sejak kecil penuh dengan mujizat. Mestinya ia sudah tewas karena ada kebijakan untuk menghabisi semua anak laki-laki Israel. Tetapi apa yang terjadi? Oleh kuasa Tuhan, ia justru diselamatkan dan dilindungi oleh permaisuri dari raja di Mesir. Ketika ia berusaha untuk tampil sebagai orang utusan Tuhan, apa yang terjadi? Ia juga mengalami pengalaman yang luar biasa. Ia melakukan sebuah pembunuhan terhadap orang Mesir. Dan itu menjadi beban tersendiri dalam hidupnya. Dia kemudian merasa terkejar-kejar dengan kesalahan itu. Sampai akhirnya ia melarikan diri. Ia juga ditolak oleh orang bangsanya sendiri, orang-orang Ibrani. Dan ini kadang membuat orang jatuh ke dalam ketakutan dan lari dan tidak mau berbuah. Meskipun ia tahu dalam dirinya ada tanda-tanda rahmat dan kasih Tuhan. Saya kira demikian juga dalam kehidupan kita. Ada banyak rahmat dan berkat yang sudah kita rasakan, kita alami, mengalir dari Tuhan ke dalam hidup kita. Entah penyembuhan, entah rezeki, atau apa saja, kesehatan.
Tapi adakah kita berbuah dalam hidup ini? Adakah kita melakukan hal-hal baik? Bukan hanya untuk diri, tetapi juga terutama untuk sesama. Hari-hari ini ada banyak kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita. Kita dipanggil untuk berbuah dalam perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan, dalam cara-cara yang baik yang bisa kita lakukan. Jangan ditunda-tunda, jangan ditahan-tahan. Kesempatan itu untuk berbuat baik senantiasa mendatangi kita, memanggil kita. Dan di sanalah Tuhan mau melihat kita berbuah. Saudara-saudaraku yang terkasih, masih ada kesempatan. Mari kita bergandengan tangan, saling membantu dalam situasi yang tidak mudah ini. Amin.